Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Jazila Asyadili dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300230032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang meliputi materi termodinamika. Jadi yang pertama ada pengertian dari suhu tubuh, lalu yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh, lalu yang ketiga ada penjalaran sinyal dari suhu tubuh, lalu yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang terakhir atau yang kelima ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Pertama ada pengertian dari suhu tubuh. Nah, suhu tubuh adalah indikator dari kemampuan tubuh untuk menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas di dalamnya. Nah, secara umum, suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, maka dari itu, suhu tubuh normal setiap individu pun dapat berbeda-beda. Lalu yang kedua, ada organ yang akan mengatur suhu tubuh. Jadi, organ dalam tubuh yang akan mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus yang ada dalam otak ini akan mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior akan mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior akan mengatur produksi panas. Dan jika sel syaraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan atau set point, maka impuls akan dikirimkan untuk menekan suhu tubuh. Nah, mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat, dan hambatan produksi panas. Jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Nah, selanjutnya produksi panas akan distimulasi melalui kontraksi otot volunteer dan otot yang menggigil. Nah, bila vasokonstruksi tidak efektif, maka akan timbul gerakan menggigil. Selain itu, di samping melalui pengaturan hipotalamus, proses pemberian energi panas baik masuk ke dalam tubuh maupun hilang dapat terjadi melalui kulit. Nah, sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jalur spinothalamikus, atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Nah, ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus disawer beberapa segmen di atas atau di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina. Lamina pertama, lamina kedua, dan 3 radix dorsalis. Nah, setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens dan akan menyilang ke traktus sensorik. Nah, dari traktus sensorik yang anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus, beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Lalu yang keempat, ada faktor-faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi suhu tubuh? Nah, di sini yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu itu kan berbeda-beda. Nah, hal ini akan memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula, sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, yaitu sangat terkait dengan laju metabolisme. Lalu selanjutnya ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Nah, di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Dan hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Jadi umumnya rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neuropinefrin yang dapat meningkatkan metabolisme. Lalu selanjutnya yaitu ada hormon pertumbuhan. Nah, di mana hormon pertumbuhan atau growth hormon ini dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%, di mana akibatnya nanti akan terjadi produksi panas tubuh juga akan meningkat. Lalu selanjutnya ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah untuk meningkatkan aktivitas dari hampir semua reaksi kimia dalam tubuh.
sehingga peningkatan kadar tiroksi dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Lalu selanjutnya ada hormon kelamin, di mana hormon kelamin pria ini dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% dari kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Dan pada perempuan, fluktuasi suhu akan lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron ini pada masa ovulasi terutama akan meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Lalu selanjutnya hal yang dapat mempengaruhi yaitu demam atau peradangan, di mana proses peradangan dan demam ini dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada status gizi, di mana malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini dapat terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, organ yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau yang biasa disebut dengan hipotermia. Selain itu, individu juga dengan lapisan lemak tebal akan cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik ya. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas. Nah, aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme akan mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 hingga 40,0 derajat Celcius. Selanjutnya ada gangguan organ. Nah, kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh akan mengalami gangguan seperti berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit juga akan mempengaruhi jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh yang akan terganggu. Selanjutnya, faktor yang lain adalah lingkungan, di mana suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat menghilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan dapat mempengaruhi suhu manusia, maka perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan akan terjadi sebagian besar melalui kulit. Nah, proses kehilangan panas melalui kulit ini mungkin karena panas diedarkan melalui pembuluh darah, ya, bisa dimungkinkan karena itu, dan juga karena disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteri venosa yang mengandung banyak otot. Nah, kecepatan aliran dalam plexus arteriovenosa ini cukup tinggi, yang kadang bisa sampai mencapai 30% total curah jantung, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Ya, dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang sangat efektif untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada radiasi. Di sini radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang pada inframerah. Gelombang inframerah ini nanti yang akan dipancarkan dari tubuh dan memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Nah, tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Jadi, radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, yaitu sebesar 60% atau 15% dari seluruh mekanisme dari kehilangan panas ini. Nah, panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Jadi, sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dimindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Dimana sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, maka suhu udara akan menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Di sini nanti yang akan terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Sekian penjelasan termodinamika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.